Halo halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita pilih kartu ya. Jadi di sini sudah aku siapkan dua pile. Pile yang pertama ini ada sodalite. Kemudian pile yang kedua ada moss agate. Tema kali ini adalah yang mana yang perlu kamu fokuskan saat ini. Jadi kalau kamu sedang bingung, sedang galau, pilihannya adalah apakah fokus ke bisnis atau karir atau keuangan, atau kamu lebih fokus ke percintaan. Jadi yang mana ya yang prioritas? Nah, silakan kamu pilih yang sesuai dengan kata hati kamu, sesuai dengan intuisi kamu. Semoga ini bisa menjadi salah satu alat bantu ya untuk mempertimbangkan fokus mana dulu atau prioritas mana yang harus kamu lakukan. Oke? Sekarang aku kasih waktu ya, silahkan fokuskan dan aku akan kembali dengan bacaan dari kedua file ini. Halo halo, bagi kamu yang memilih sodalite atau file 1, ini bacaan untuk kamu ya. Oke, aku akan buka dulu tarotnya. Yang pertama ada High Priestess, kemudian ada Knight of Pentacles, ada Six of Cups, dan ada Temperance. Oke, dari kartu-kartu ini yang aku lihat dan rasakan ya, kamu diminta fokus kepada apa yang sudah kamu lakukan sejak lama. Dan karena di sini ada Knight of Pentacles, aku merasa ini adalah fokus lebih ke karir dan bisnis atau keuangan. Di sini juga ada saran gitu ya. Selain hal yang sudah kamu kerjakan sejak lama, apakah itu memang kamu sedang bekerja atau kamu sedang mengelola bisnis, kamu jalani itu ya. Tetap fokus pada pekerjaan itu, fokus pada bisnis itu, dan juga di sini saran lainnya adalah gunakan intuisi kamu. Gunakan intuisi untuk mengembangkan bisnis kamu. Karena di era AI seperti ini gitu ya, segala sesuatunya kan semakin banyak dikuasai oleh teknologi, oleh mesin. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil alih oleh mesin, yaitu intuisi. Jadi itu kelebihan manusia ya yang tidak dimiliki oleh mesin atau robot. Nah, di sini sarannya adalah kalau kamu ingin mengembangkan bisnis atau ingin menaikkan karir kamu, gunakanlah intuisi. Jadi banyak menggunakan naluri dan juga hal-hal yang mungkin berupa ide dulu gitu ya. Kembangkan potensi kamu dan juga bagaimana itu artinya tuh olah rasa gitu ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang bisa menyentuh orang lain ya, yang bisa orang lain rasakan juga gitu ya. Jadi lebih ke value, lebih ke nilai, hal yang tidak berwujud seperti barang gitu ya. Jadi lebih ke nilai-nilai dan juga rasa, empati. Nah, itu yang perlu kamu kembangkan. Dan kelihatannya itu yang akan menunjang bisnis ataupun kerjaan kamu. Di sini juga ada saran kalau kamu itu perlu networking dengan orang-orang lama. Orang-orang yang mungkin sudah lama nggak ketemu atau juga orang-orang dari masa kecil kamu. Kelihatannya di sini kamu perlu ya menjalin lagi hubungan baik. Dan yang aku lihat di sini juga terkait rasa itu tadi ya, karena memang di sini ada kartu Temperance. Yang aku rasakan bisnis atau pekerjaan kamu ini memerlukan sentuhan dari rasa atau empati, gitu ya. So di sini balik lagi, bukan ke kuantitas, bukan ke berapa banyak atau total dari yang bisa dihitung,
tapi lebih ke kualitas. Oke, nah sekarang kita lihat oracle advice-nya. Ya, yang pertama di sini ada opportunity. Banyak kesempatan yang akan datang buat kamu ketika kamu sudah berhasil mengembangkan potensi kamu. Potensi yang dari ide-ide atau dari rasa empati, dan itu bisa bentuknya ke kreativitas gitu ya. Di sini kamu akan mendapatkan kesempatan emas. Banyak kesempatan baru, kesempatan bagus, dan itu berasal dari olah rasa kamu gitu ya. Oke, dan kelihatannya cukup menjanjikan ya. Jadi bisnis maupun pekerjaan kamu di depan nanti, kalau kamu berhasil menciptakan atau berkreasi ya dengan rasa kamu, kemungkinan akan oke. Nah, di sini ada protection. Memang ide itu pro kontra ya. Jadi kadang kalau kita mengeluarkan suatu ide, ada saja ya pihak lain yang seperti ingin mengambil ide itu gitu ya, atau terinspirasi. Ya memang ide itu kan sebenarnya gini. Jadi kalau kita punya pemikiran, pada saat itu mungkin orang-orang di sekeliling kita belum memiliki pemikiran yang sama. Tapi sebenarnya pikiran itu kan sudah pernah ada gitu ya di orang-orang sebelum kita, pendahulu-pendahulu kita, yang mungkin kita nggak pernah ketemu atau kita nggak pernah kenal. Jadi semua manusia itu kan intinya punya ide. Nah, kalau ada kemiripan atau kamu merasa ketika kamu mengemukakan suatu ide, nggak lama kemudian sekeliling kamu ya atau kolega kamu ada yang langsung eksekusi gitu ya ide itu, memang kayaknya tuh bikin kita mangkel ya. Di sini sarannya adalah perlu ya berhati-hati dalam mengemukakan ide. Jadi ide itu kalau bisa sudah dibuat konsepnya dan juga tidak perlu dikeluarkan semuanya kepada orang lain, tapi hanya secara umum ya. Jadi kamu itu tidak perlu terlalu polos untuk menceritakan dari A sampai Z. Jadi kalau kamu punya ide, sebagai contoh ya, misalkan kamu ingin mendapatkan penilaian ya untuk evaluasi kamu. Kamu mengungkapkan ide itu kepada atasan, tapi usahakan kunci-kuncinya tetap kamu pegang sebelum atasan kamu itu bilang go. Sebelum atasan kamu itu menyuruh kamu untuk membuat suatu project. Dan juga di sini ya, kalau misalkan ada orang-orang yang tidak suka ya dengan ide kamu, kamu itu perlu tidak terpancing, perlu tenang. Karena di sini kelihatannya memang orang-orang itu ingin mengacaukan. Nah, jadi intinya itu ya, kalau kamu punya ide kreatif atau kamu itu sudah menemukan nilai, menemukan value dari usaha atau pekerjaan kamu, itu perlu diterapkan, tapi sekali lagi kunci-kuncinya itu tetap kamu pegang. Jadi ada hal-hal atau poin-poin yang orang lain tidak perlu tahu. Artinya bukan sesuatu yang dirahasiakan dalam tanda kutip ya. Misalkan sesuatu yang curang atau sesuatu yang tidak baik, itu bukan seperti itu maksudnya. Tapi semua orang tuh ya, maksudku pasti punya ide yang mirip atau bahkan sama. Tapi bagaimana kunci-kuncinya, langkah-langkahnya, dan wujudnya, itu kan masing-masing orang punya perbedaan gitu ya, punya trik-trik masing-masing kayak gitu. Jadi itu yang perlu kamu jaga. Dan di sini aku mau garis bawahi lagi ya. Jadi ketika kesempatan datang untuk kamu, ini juga kamu perlu proteksi, perlu melindungi segala sesuatu yang kamu miliki. Artinya kamu itu tetap berhati-hati gitu ya. Jadi di sini poin-poinnya adalah satu, olah rasa,
gunakan intuisi kamu ya dalam melakukan pekerjaan atau bisnis kamu. Kemudian ketika mengeluarkan ide atau berusaha kreatif ya, itu kamu perlu menjaga kunci-kuncinya. Begitu pula ketika kamu mendapatkan kesempatan, kamu ambil kesempatan itu dan juga jaga baik-baik gitu ya dari orang-orang yang iri atau ingin menjatuhkan kamu. Tapi di sini aku lihat kamu akan mendapatkan penjagaan sih. Jadi sebagian besar yang aku rasakan ya, buat kamu yang sedang fokus kepada pekerjaan atau bisnis, kamu seperti mendapatkan penjagaan. Apakah itu dari your animal spirit atau dari leluhur ya? Yang aku rasakan perlu kamu banyak berdoa, banyak meminta perlindungan kepada Tuhan maupun kepada guardian angel, kepada animal spirit, kepada yang memang hadir untuk menjaga kamu. Oke? So, good luck ya. Kelihatannya kamu akan meraih kesuksesan jika kamu fokus di bisnis atau pekerjaan dengan olah rasa. Oke, see you. Hai, bagi kamu yang memilih pile 2 atau Moss Agate, ini readingan untuk kamu. Aku bacakan tarotnya dulu ya. Yang pertama ada King of Cups. Wow, ada Two of Cups. Ada Six of Swords. Dan ada Page of Cups. Oke. Ini jelas kartu-kartu percintaan ya. So, di sini yang aku lihat ya. Bagi kamu yang baru saja selesai atau mungkin sudah berpisah gitu ya. Di sini pesannya adalah kamu perlu move on segera. Karena yang aku lihat setelah kamu move on, kamu itu akan mendapatkan orang baru. Akan ada cinta baru gitu ya. Mungkin itu nggak langsung jadi pasangan. Kelihatannya sih dari pertemanan dulu ya, yang aku lihat seperti itu. Tapi di sini lebih tulus dan lebih caring ya. Artinya tuh kalau kamu yang pernah memiliki pasangan yang dingin ya atau cuek, nah kedepannya kamu akan mendapatkan pasangan yang perhatian. Kuncinya adalah kamu perlu 100% move on. Di sini juga sebagian ya yang aku rasakan, mungkin ada yang perlu pindah lokasi, apakah itu tempat tinggal atau pekerjaan, itu juga bisa membantu ya. Jadi di sini fokusnya adalah menutup lembaran lama, move on. Move on itu secara mental gitu ya. Tapi sebagian lagi memang perlu secara fisik. Karena kalau patah hati teramat parah gitu, apalagi sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, kemungkinan kalau masih tinggal di lokasi yang sama, itu masih terasa ya, atau masih sulit ya untuk melupakan secara 100%. Karena kamu itu masih seperti kalau melihat sesuatu ya, contohnya, oh ini yang pernah didatangi waktu itu, atau biasanya itu di tempat ini si dia itu melakukan ABCD. Nah, hal-hal itu perlu dilupakan. Salah satu cara kalau kamu secara mental itu belum bisa, ya memang lebih baik kamu secara fisik pindah gitu ya. Jadi di sini fokusnya adalah menemukan orang baru. Yang pertama move on, kedua menemukan orang baru. Dan di sini karena ada kartu Page of Cups, aku optimis ya, kamu akan menemukan orang baru. Nah, sekarang kita lihat oracle-nya. Nah, if you believe, ya kan? Jadi ini kuncinya adalah kemauan kamu yang kuat dan sugestikan gitu ya. Kamu pasti bisa move on. Atau kalau kamu sedang tidak merasakan patah hati, kamu itu pasti bisa menemukan orang yang benar-benar tulus sama kamu. Jadi kamu kalau yang punya trauma, entah itu trauma pada kejadian di diri kamu
atau trauma dari orang tua gitu ya, melihat orang tua yang rumah tangganya hancur, yang bercerai, kamu itu perlu move on dari trauma itu. Dan itu kemungkinan bisa ya. Kamu perlu meyakinkan ke diri kamu bahwa kamu bisa. Dan di sini ada, ya, memang ini kuat sekali ya kartu untuk move on atau release. Kalau kamu merasa kesulitan atau kayak masih bolak-balik maju mundur, coba dengarkan kata hati kamu. Nah, itu caranya kan macam-macam ya. Bisa dengan meditasi, berdoa gitu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Intinya banyak-banyak mengheningkan cipta, mendengarkan kata hati kamu, dan nanti kamu tanpa diduga atau tanpa kamu sadari, kalau kamu rutin ya mengambil waktu 10 sampai 15 menit untuk hening gitu ya, mendengarkan kata hati kamu, atau kamu curhat gitu ya, keluarkan semua kata hati atau isi hati dan pikiran kamu. Lama-lama kamu kayak menemukan aha moment, seperti oh ternyata ini ya, oh ternyata saya tuh seperti ini, saya tuh harus begini, saya itu akan begini. Nah, jadi banyak-banyak mendengarkan kata hati. So, di sini buat yang memilih pile 2 atau pile 2, Mos Agat ini, kamu akan bisa melupakan mantan sesulit apapun itu kalau kamu itu meyakinkan ke diri sendiri. Dan di depan sana akan ada orang baru yang lebih baik dan tulus untuk kamu. Oke? Good luck ya. Sampai di sini reading kali ini, dan see you and take care.